Halo teman, pecinta catur. Kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster Magnus Carlsen berhasil menjadi juara ya dalam ajang Title Tuesday Blitz yang berlangsung pada hari Selasa atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah berhasil mengalahkan Grandmaster berperingkat 39 dunia asal Romania, yaitu Grandmaster Bogdan Daniel Deak. Di sini Grandmaster Bogdan Daniel Deak yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion D4 dan dijawab Grandmaster Magnus Carlsen dengan pion D5. Pion C4 pembukaan gambit menteri atau Queen's Gambit, dan karena jawaban dari Grandmaster Magnus Carlsen adalah pion E6, maka masuk ke dalam pembukaan gambit menteri ditolak atau Queen's Gambit decline. Kuda F3 dan kuda F6. Pion G3, gajah skak di B4 dan gajah menutup ancaman skak. Pion A5 dan gajah G2. Pion pukul pion, menteri C2 ancam pion, dan pion B6. Menteri pukul pion di C4 dan gajah B7. Gajah pukul gajah, pion pukul gajah, dan di sini putih tidak membuat keputusan untuk memukul pion, melainkan lebih memilih untuk rokade pendek. Kuda C6 melindungi pion dan kuda D2. Rokade pendek oleh hitam dan benteng C1. Pion H6, pion E3, dan benteng A7. Kuda mundur ke E1 dan kuda D5. Menteri B3, menteri D7, dan kuda D3. Putih mengancam pion hitam sebanyak 2 kali, tapi karena penjagaan dari hitam juga 2 kali dengan 2 kudanya, maka untuk sementara posisi pion hitam yang ada di B4 masih solid ya. Benteng A8 dan kuda C4. Menteri D8, kuda E5 mengajak pertukaran kuda yang diterima oleh hitam. Kuda pukul kuda, kuda pukul kuda, dan menteri D6. Blunder langkah dilakukan oleh Grandmaster Magnus Carlsen di langkah ke-19. Namun, karena pada langkah selanjutnya Grandmaster Bogdan Daniel Deak juga melakukan blunder dengan kuda pindah ke D3, maka posisi kembali aman bagi Grandmaster Magnus Carlsen. Grandmaster Magnus Carlsen di sini pada langkah ke-20 posisinya hanya kalah secara posisi minus 0,3. Artinya permainan masih cenderung seimbang walaupun Grandmaster Bogdan Daniel Deak sedikit lebih unggul. Menteri E7 dan pion H4. Benteng A4, benteng C2, dan benteng A5. Benteng C1 mengancam pion hitam 2 kali sehingga pion maju selangkah ke C6. Di sini jelas pion hitam dilindungi oleh gajah hitam dan putih menambah intensitas serangannya dengan kuda ke petak E5 mengancam pion hitam 3 kali, sehingga yang dilakukan oleh hitam adalah dengan pion C5. Kuda ancam benteng, benteng mundur ke A6, dan pion ancam kuda. Di sini tanpa memindahkan kuda, hitam lebih memilih langkah pion ancam kuda juga. Pion pukul kuda ancam menteri, dan benteng pukul pion. Gajah pukul pion, gajah pukul gajah, pion ancam gajah dengan tempo ancam benteng, maka di sini benteng pukul pion di C5, benteng pukul pion di A2, dan benteng pukul pion di D5.
benteng A1, dan benteng C5. Selanjutnya pada langkah ke-32, Grandmaster Magnus Carlsen melakukan langkah yang cukup mengagetkan dengan menteri pukul benteng di petak C5. Jelas ini tujuannya adalah pertukaran ya, menukar dua benteng dengan satu menteri. Pion pukul menteri, benteng pukul benteng skak, raja pindah ke G2, dan benteng pukul pion di C5, lalu menteri pukul pion di B4. Di sini hitam punya dua benteng dan 3 pion, sedangkan putih punya satu menteri dan 4 pion. Secara materi ini adalah jumlah yang seimbang, dan tentu permainan ini akan langsung memasuki babak akhir. Benteng C8, menteri B7, dan benteng A8. Pion B4, benteng ancam menteri, menteri pindah ke E4, dan benteng C7. Menteri ancam benteng, benteng B7, maka di sini pion putih sudah tidak bisa diselamatkan ya, yang ada di petak B4. Menteri D6, benteng pukul pion di B4, dan menteri C5. Benteng B2, menteri E5, dan benteng ancam menteri. Menteri D6, benteng A8, dan menteri C6. Benteng A5, pion G4, dan benteng ke petak A2. Raja G3, benteng ancam menteri, dan menteri B7. Benteng skak di A3, pion menutup ancaman skak, dan benteng ancam menteri lagi. Menteri B6, dan benteng ancam menteri, lalu menteri B7. Benteng ancam menteri terus, menteri B6, dan benteng E7. Menteri ancam benteng, benteng ke E8, dan pion G5. Benteng ancam menteri, menteri D7, dan pion H5. Menteri D5, pion G6, dan menteri D7. Benteng E5, dan menteri D6. Benteng ancam menteri, dan menteri skak. Raja H7, menteri D4, dan benteng F5. Menteri D3, dan benteng E1. Menteri C3 ancam benteng, dan benteng skak ke G1. Dan selanjutnya respon dari putih salah dengan raja pindah ke F2. Inilah titik balik mengapa Grandmaster Magnus Carlsen jadi memiliki peluang menang atau chance yang besar ya. Karena setelah kesalahan langkah ini, Grandmaster Magnus Carlsen unggul secara posisi cukup telak dengan plus 7,4. Benteng G4, dan menteri ke petak C7. Benteng pukul pion di H4, dan raja G3. Benteng D4, menteri E7, dan benteng F4. Menteri E3, dan tepat setelah benteng pukul pion skak menteri di langkah ke-66 dari Grandmaster Magnus Carlsen ini, Grandmaster Bogdan Daniel Deak memutuskan untuk menyerah. Karena kalau dilanjutkan jelas ya, menteri pukul benteng, benteng pukul menteri skak, raja pukul benteng, dan di sini terlihat 3 pion hitam lawan 1 pion putih. Jelas di sini hitam unggul segala-galanya atas putih jika permainan ini dilanjutkan. Oke, menurut admin Trigan Catur, video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Trigan Catur Channel.